Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri, Sofiana Umi Lalatul Mubaroh, NIM 4302019019 sebagai pemateri sekaligus moderator. Dan yang kedua ada Nabila Salma, NIM 4302019017 sebagai pemateri. Nah, di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi makalah dengan judul Ketepatan Menjelaskan Konflik Antar Etnis. Langsung saja, materi yang pertama, poin yang pertama dan kedua akan dibahas oleh Mbak Nabila Salma. Dan poin yang ketiga serta keempat akan saya bahas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Salma. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar konflik antar etnis dan komunitas etnis serta konflik antar etnis itu sendiri. Konsep dasar konflik antar etnis. Konsep dasar konflik secara harfiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik adalah sebuah percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Konflik berarti percekcokan, perselisihan, dan pertentangan yang menimbulkan ketegangan di antara kedua belah pihak tersebut. Kemudian ada komunitas etnis, dapat dikategorikan melalui garis keturunan maupun suku bangsa dan campuran. Yang garis keturunan, anggota suatu suku bangsa pada umumnya ditentukan menurut garis keturunan ayahnya, seperti suku Batak, menurut garis keturunan ibu, seperti suku Minang, atau menurut keduanya seperti suku Jawa. Kemudian ada suku etnis yang dikategorikan melalui suku bangsa dan campuran. Terdapat suku bangsa berdasarkan percampuran ras seperti orang Peranakan yang merupakan campuran bangsa Melayu dengan Tionghoa. Kemudian langsung saja ke konflik kelompok antar etnis. Di sini ada contoh konflik dan kekerasan komunal antar komunitas etnis Bali dengan etnis Sasak Mataram pasca otonomi daerah. Jadi pada saat pasca otonomi daerah ada konflik di mana terjadi antara etnis Bali Hindu dengan Sasak Islam yang terjadi ada 3 peristiwa berbeda, tetapi dari etnis Bali Hindu dan Selanjutnya, saya akan membahas tentang pendekatan konflik dan teori-teorinya. Pendekatan konflik dapat diartikan sebagai suatu proses atau cara menyelesaikan masalah antara dua orang atau lebih, yang mana kedua belah pihak sedang berselisih atau beradu argumen. Pendekatan konflik ini bertujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak tersebut. Adapun teori konflik yang muncul itu pada hakikatnya muncul sebagai bentuk tambah lebih baiknya dari teori fungsionalisme yang dianggap kurang memperhatikan fenomena konflik yang terjadi di masyarakat. Adapun teorinya adalah sebagai berikut, di antaranya yang pertama ada teori konflik Lewis-Althusser. Dalam teori ini lebih menekankan fungsi bagi sistem sosial atau masyarakat dan juga menekankan pentingnya konflik untuk mempertahankan keutuhan sebuah kelompok. Dalam teori ini, Lewis-Althusser menyebutkan beberapa fungsi konflik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konflik dapat memperkuat solidaritas kelompok yang agak longgar. Kedua, konflik dengan kelompok lainnya dapat menghasilkan solidaritas di dalam kelompok tersebut. Dan solidaritas tersebut mengantarnya kepada aliansi-aliansi dengan kelompok-kelompok lainnya. Yang ketiga,
konflik bisa menyebabkan bahwa anggota-anggota masyarakat yang terisolir itu menjadi lebih aktif atau berperan aktif. Yang keempat, konflik dapat berfungsi sebagai media komunikasi. Teori yang kedua ada teori konflik Ralph Dahrendorf. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ralph Dahrendorf bahwa masyarakat itu dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas atas dasar kepemilikan kewenangan, yaitu kelas yang memiliki kewenangan, dan kelas yang tidak memiliki kewenangan. Menurut teori ini, masyarakat itu terintegrasi karena adanya kelompok yang berkuasa dan ada yang dikuasai. Yang ketiga ada teori konflik Marx. Nah, secara umum, pendekatan konflik ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Karl Marx, memandang bahwa masyarakat itu terdiri dari dua kelas, yaitu yang didasarkan oleh kepemilikan dan properti. Kedua, kelas bourgeois dan kelas proletar. Kelas bourgeois ini adalah kelompok yang memiliki sarana serta alat produksi yang dalam perusahaan itu sebagai modal usaha. Sedangkan kelas proletar adalah kebalikan dari kelas bourgeois, yaitu kelompok yang tidak memiliki sarana alat produksi. Sehingga dalam pemenuhan kebutuhan mereka tidak lain hanyalah menjual tenaganya. Nah, semakin memburuknya kelas proletar ini dan ketimpangan kesenjangan gejala ekonomi, maka gejala ini mendorong kaum proletar untuk melakukan perlawanan dalam bentuk revolusi sosial dengan tujuan menghapus kelas-kelas sosial yang dianggap rendah sebagai bidang ketidakadilan. Nah, teori Marx menyebutkan bahwa keadilan sosial itu akan tercapai jika kehidupan masyarakat tanpa kelas itu telah terwujudkan atau telah diwujudkan. Selanjutnya, poin yang terakhir yang akan saya bahas yaitu analisis terhadap filsafat politik liberal. Filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan yang bersifat eksistensial, yang artinya sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Filsafat dengan ilmu itu memiliki perbedaan, namun di sisi lain, filsafat dengan ilmu ini memiliki kesamaan. Perbedaan dari filsafat dengan ilmu itu terletak pada cara memandang kenyataannya atau realita. Sedangkan persamaan antara filsafat dengan ilmu adalah bahwa keduanya sama-sama menggunakan metode pemikiran yang relatif dalam usaha untuk menghadapi fakta kehidupan dan dunia. Maka dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa antara filsafat politik dengan ilmu politik itu berbeda. Dalam filsafat politik itu mencari penjelasan yang berdasarkan rasio dan melihat secara jelas adanya hubungan antara sifat serta hakikat dari alam semesta. Nah, pokok pikiran dari filsafat politik sendiri adalah persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta, seperti persoalan metafisika dan epistemologi, yang mana harus dipecahkan terlebih dahulu sebelum persoalan-persoalan politik yang kita alami di kehidupan sehari-hari itu dapat diatasi. Nah, sedangkan ilmu politik menurut Roger F. Soltau adalah ilmu yang mempelajari tentang negara, tujuan-tujuan negara, serta lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan tersebut. Nah, hubungan antara negara dengan warga negara, serta dengan negara-negara yang lain. Terima kasih. Mohon maaf apabila dari kelompok kami dalam menyampaikan materi masih terdapat kesalahan dalam tutur kata atau dalam menyampaikan materi ini masih kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.